وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Dan pada pertemuan yang lalu sempat ditanyakan tentang perbedaan antara ar-raja bainar raja war-raghbah. Perbedaan antara ar-raja dan ar-raghbah. Baik ayyuhal ikhwah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan perbedaan antara ar-raja dengan ar-raghbah adalah anna ar-raja huwa at-tama', bahwasanya ar-raja adalah at-tama', yaitu keinginan. Keinginan di dalam hati. Adapun ar-raghbah adalah at-talab, mencari. Bisa difahami sekarang perbedaannya sebelum saya lanjutkan? Iya. Ar-raja adalah tam', keinginan di dalam jiwa. Sedangkan ar-raghbah makna atau artinya adalah at-talab, mencari. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ar-raja ini adalah keinginan seorang insan terhadap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari pahala, keutamaan dan surganya. Saya ulangi ya. Ar-raja itu maknanya adalah keinginan seorang insan di dalam jiwanya
terhadap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah? Pahalanya, surganya, keutamaannya. Nah, ini yang diinginkan oleh seorang hamba. Adapun ar-raghbah, ar-raghbah itu adalah seorang insan mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia cari. Dia mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala itu. Nah, mencarinya itu dengan cara apa? Beramal, beribadah. Nah, sehingga kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, ar-raghbah itu adalah buah dari ar-raja. Saya ulangi, ar-raghbah itu merupakan buah dari ar-raja. Nah, bisa dipahami maknanya? Maksudnya begini ayyuhal akhwah. Misalnya kita menginginkan di dalam hati tentang sebuah perkara. Itu namanya apa? Keinginan kita untuk sesuatu hal. Ar-raja. Adapun perbuatan kita mencari hal yang kita inginkan itu, ini namanya apa? Raghbah. Paham sekarang perbedaannya? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-insan idza raja fi qalbihi asy-syai' sa'a an yatluba dzalika asy-syai'. Seorang insan ketika muncul keinginan di dalam jiwanya untuk sesuatu, ya, dia menginginkan sesuatu di dalam hatinya, mendapatkan sesuatu, maka ia berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut dengan usahanya, dengan amalnya. Nah, ini perbedaan antara ar-raja war-raghbah. Faham? Bisa difahami ya? Tapi kalau faham kita lanjut. Fahim saya Muhammad Gempar. Fahim. Apa itu ar-raja? Perbedaannya. Apa aja yang ada di sisi Allah? Pahalanya, surganya, keutamaannya. Adapun ar-raghbah, taib. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa ar-raghbah itu adalah buah dari ar-raja. Faham ya Ihsan? Faham ya? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil bahwasanya al-khasyah adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 150, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, namun
takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Baik ayolah ikhwah, hari ini insyaallah kita akan pelajari tentang jenis ibadah yang berikutnya, yaitu al-khasyah. Al-khasyah itu termasuk dari amalan hati. Termasuk dari amalan hati. Taib. Dan insyaallah permasalahan ini kita akan bahas ke dalam 2 poin pembahasan. Akan kita jelaskan di dalam 2 poin pembahasan. Yang pertama, ta'riful khasyah. Definisi al-khasyah. Yang pertama adalah definisi al-khasyah. Al-khasyah adalah al-khawf al-mabni 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshah wa kamali sultanih. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Bi'azamati man yakhsyah, tentang keagungan siapa yang ditakuti. Dan kesempurnaan kerajaannya. Nah, ini namanya al-khasyah. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Saya kasih contoh, ya ikhwah. Ada seseorang misalnya, dia takut terhadap binatang buas sejenis harimau misalnya. Dia takut terhadap binatang buas sejenis harimau ini, detail dia takutnya. Dia tahu tikaman, cengkeramannya, gigitannya kalau kena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini namanya apa? Secara bahasa al-khasyah. Sama halnya, seseorang misalnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu dibangun di atas ilmu. Tahu dia tentang keagungan Allah, tahu dia tentang kebesaran Allah, tahu dia tentang azab Allah, tahu dia. Sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang dibangun di atas ilmu ini dinamakan dengan apa? Al-khasyah. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana di dalam surah Fatir ayat ke-28, Allah berfirman apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Disebutkan kalimat khasyah. Innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada para ulama adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama. Paham? Allah berfirman, innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa? Para ulama. Kenapa Allah sebutkan para ulama? Karena para ulama itu, mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu. Faham? Tahu mereka tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Tahu mereka bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, iqab Allah Subhanahu wa taala. Faham sekali mereka. Sehingga rasa takut yang dibangun di atas ilmu dinamakan dengan al-khasyah. Bisa difahami? Baik. Ini poin yang pertama. Saya ingin tanya, mana si Abbas? Hah?
Abbas mana? Kenapa nggak hadir? Sakit. Sakit dia? Hah? Masya Allah. Gak tahu Isa. Sakit ya? Si Abbas nggak hadir. Hah? Allah musta'an. Taib. Poin pembahasan yang kedua, tafsirul ayah, tafsir ayat suratul Baqarah yang menunjukkan bahwasanya al-khasyah itu adalah ibadah. Tafsir ayat suratul Baqarah yang menunjukkan bahwasanya al-khasyah itu adalah ibadah. Atau ditulis dalil bahwasanya al-khasyah adalah ibadah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jelas dan gamblang sekali dalilnya. Nah, di dalam ayat ini ada dua sisi pendalilan kata para ulama. Ada dua sisi pendalilan yang menerangkan bahwa al-khasyah itu adalah ibadah. Sisi pendalilan yang pertama, tepatnya pada kalimat fala takhshawhum. Allah katakan fala takhshawhum. Maksudnya adalah janganlah kalian takut kepada mereka. Para orang-orang musyrikin. Sehingga lazimnya ayyuhal ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk takut terhadap kaum musyrikin, ini lazimnya apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya takut kepadanya saja. Nah, demikian lazimnya ya ikhwah. Allah larang kita jangan kalian takut kepada mereka. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan takutlah kalian hanya kepada aku. Nah, ini sisi pendalilan yang pertama diterangkan oleh para ulama. Sisi pendalilan yang kedua yaitu pada kalimat wakhshawni. Pada kalimat wakhshawni. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya takut kepada Allah. Untuk hanya takut kepadanya. Nah, sehingga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhai amalan tersebut. Ya. Dan sesuatu yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan apa? Ibadah. Yang kaidahnya adalah kulluha lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an li ghairillah, dan barang siapa memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrik, maka ia adalah seorang yang musyrik. Nah, bisa difahami sisi pendalilannya? Faham ya? Baik. Baik. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau mengatakan, wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah.
Dan dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian hanya kepada Allah. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari pembahasan al-khasyah, kita pindah lagi ke pembahasan yang berikutnya, yaitu al-inabah. Nah, al-inabah diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah ar-ruju' ila Allah bil qiyami bi ta'atihi subhanahu. Al-inabah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Saya ulangi, itu termasuk poin yang pertama ini kita bahas di dalam pembahasan al-inabah. Al-inabah itu adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bil qiyam bi ta'atih, dengan menjalankan atau menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya difahami ya ikhwah, apa itu al-inabah? Indak ya Muhammad Khalil, apa al-inabah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan atau menegakkan ketaatan kepadanya. Wajtinab ma'siyatih, dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Taib. Dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya al-inabah ini ia harus terkandung di dalamnya 4 hal. 4 poin penting. La budda, mau tidak mau harus tertera, tercakupi di dalamnya 4 poin. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, itu harus ada al-hubb, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan rasa cinta. Didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khudu', ketundukan. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-iqbalu 'ala Allah, kembali atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat adalah al-i'rad amman siwah, berpaling
dari sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang harus terkandung di dalam ibadah yang mulia yang dinamakan dengan al-inabah. Dinamakan dengan al-inabah. Dan al-inabah ini lebih khusus dari apa? At-taubah. Taubat itu artinya apa? Bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun al-inabah ini lebih khusus dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan oleh para ulama, al-inabah ini lebih khusus dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya qaribah ya ikhwah. Maknanya dekat. Sama-sama bermakna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang ketiga yang ingin kita bahas di pembahasan al-inabah adalah dalil bahwa al-inabah adalah ibadah. Dalil bahwasanya al-inabah adalah ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suratul Zumar ayat 54. Ayatul bab. Ayat yang ada di dalam bab ataupun ayat yang ada di dalam matan yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian wa aslimulah. Dan berserah dirilah kalian kepadanya. Adapun sisi pendalilannya itu gamblang dan jelas sekali ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sisi pendalilannya terang sekali. Jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menunjukkan apa? Allah ridha dan cinta terhadap perbuatan tersebut. Dan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini dinamakan dengan apa? Ibadah. Kaidahnya apa ya ikhwah? Kulluha lillah. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an li ghairillah fahuwa musyrik. Gamblang dan sangat jelas sekali sisi pendalilannya. Nah, baik, dengan ini kita selesai dari pembahasan al-inabah. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. Adapun dalil bahwasanya al-isti'anah meminta pertolongan adalah ibadah, yaitu firman Allah di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pembahasan ini terkait tentang al-isti'anah
juga kita akan bahas ke dalam 3 poin pembahasan untuk memudahkan kita di dalam memahaminya. Yang pertama, yang ingin kita bahas di dalam tema al-isti'anah adalah ta'riful isti'anah. Definisi al-isti'anah. Al-isti'anah secara bahasa artinya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Al-isti'anah secara bahasa artinya adalah meminta pertolongan. Wastilahan, adapun secara istilah, al-isti'anah itu adalah talabul auni minallahi fi jalbil manafi' wa daf'il madarrah. Al-isti'anah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari kemudaratan. Baik itu berkaitan dengan urusan dunia maupun berkaitan dengan urusan agama. Baik itu berurusan dengan masalah dunia maupun di dalam permasalahan agama, syariah. Nah, itu dinamakan dengan al-isti'anah. Baik. Yang kedua yang ingin kita bahas di dalam poin al-isti'anah adalah al-isti'anah itu harus tercakupi padanya tiga masalah. Al-isti'anah itu harus tercakupi padanya 3 masalah. Yang pertama, kamaludzil ala Allah, kesempurnaan ketundukan atau pengerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus adanya sikap kesempurnaan, pengerendahan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau tidak mau harus dijalankan ayolah ikhwah. Kita yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada apa? Rasa kesempurnaan, ketundukan dan pengerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah. Yang kedua, as-siqah ma'allah atau billah azza wa jalla. Harus adanya as-siqah, sikap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pertolongan. As-siqah. Nah. Yang ketiga adalah al-i'timad 'ala Allah, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyempurnakan ketundukan, kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin yang berkaitan tentang al-isti'anah. Harus ada 3 hal tersebut. Harus tercakupi 3 poin tersebut. Baik, pembahasan yang ketiga di dalam permasalahan al-isti'anah adalah al-isti'anah ataupun dalil bahwa al-isti'anah merupakan ibadah. Dalil bahwasanya al-isti'anah adalah ibadah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas dan gamblang sekali dalilnya ayyuhal ikhwah. Coba kalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kalimat Iyyaka nasta'in. Dan kemarin sudah saya jelaskan ini. Ya. Kalimat nasta'in, Iyyaka nasta'in, asalnya apa? Asalnya adalah nasta'inu bika. Itu asalnya di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ketika sesuatu yang asalnya itu diletakkan di akhir, kemudian dikedepankan, diletakkan di awal, ini memberikan faidah apa ya ikhwah? Pembatasan, al-hasar. Itu sisi pendalilannya ya ikhwah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Itu asalnya. Nah, ketika sesuatu yang asalnya di belakang, diakhirkan, dikedepankan, ini memberikan faidah pembatasan. Apa maknanya? Bahwa meminta pertolongan itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan kepada selain Allah, apa kaidahnya? Faman sarafa syai'an minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik. Jelas ya? Baik. Adapun yang kedua, dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad rahimahumallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah. Ya. Di sini ada sebuah perintah. Nah, kalau perintah itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka, ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Kalau engkau ingin meminta, minta kepada Allah. Menunjukkan adanya perintah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasul, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta dengan amalan itu. Sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dinamakan dengan ibadah. Jadi difahami sisi pendalilannya? Nah. Baik. Tersisa satu masalah lagi. Tadi saya sebutkan berapa? 3 ya. Masalah yang keempat. Anwa' al-isti'anah. Jenis-jenis al-isti'anah. Diterangkan oleh para ulama bahwa jenis al-isti'anah itu terbagi menjadi 5 bagian. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-isti'anatu al-mutadhamminatu li kamalidh-dhill
minal abdi li rabbih wa tafwid al-amri ilaihi wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Yang pertama adalah al-isti'anah yang terkandung di dalamnya kesempurnaan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Nah, yaitu al-isti'anah yang terkandung di dalamnya kesempurnaan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan terkandung di dalamnya kesempurnaan menyerahkan semua perkara hanya kepada Allah. Terkandung di dalamnya kesempurnaan menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kecukupan. Serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kecukupan. Nah, ini ayyuhal ikhwah, jenis yang pertama ini dinamakan dengan isti'anah al-ibadah. Al-isti'anah yang dinamakan dengan ibadah. Ini yang pertama ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seseorang dia meminta pertolongan kepada kuburan misalnya, muncul di dalam jiwanya ketundukan, menyerahkan urusan kepadanya, dia yakini bahwasanya zat yang ada di dalam kubur itu mampu memberikan dan mencukupinya. Ini hukumnya apa? Syirik. Syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza sta'anta fasta'in billah." Nah, jelas ini ya? Bisa difahami? Fahimta ya Ihsan? Faham ya? Besok saya tanya. Siap ya? Nah, yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdir alaih. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk di dalam perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut. Meminta pertolongan kepada makhluk di dalam perkara yang dimampui oleh makhluk itu. Nah, ini hukumnya apa? Saya minta tolong misalnya sama kalian. Di dalam hal yang kalian mampu untuk memberikan pertolongan. Hukumnya apa? Boleh. Saya minta tolong misalnya, tolong pecahkan kaca rumah orang itu. Apa hukumnya? Boleh? Kan mampu. Hah? Apa? Baik. Barakallahu fiik. Tergantung apa yang diminta. Ya? Kalau yang diminta itu adalah sesuatu yang baik, maka ini hukumnya boleh, bahkan orang yang melakukannya itu akan mendapatkan apa? Pahala. Ya apa tidak? Misalnya saya minta tolong kalian, tolong ya ikhwan, angkat barang bapak ini sebentar. Bantu dia. Nah, ini hukumnya adalah boleh, bahkan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Apa ayatnya? Abdurrahman? Al-Maidah
Ayat kedua ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul ya? Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun jika yang dimintai pertolongan tersebut adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya apa? Haram. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Allah berfirman di dalam lanjutan ayat tadi, wala ta'awanu 'ala al-itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'ala al-itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Paham ya? Al-isti'anah yang kedua bisa difahami? Baik, yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadir ghairi qadir. Fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha. Mithlu an yasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil. Yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada makhluk, yang masih hidup, hadir di depannya, namun ia tidak mampu untuk menolong. Meminta pertolongan kepada makhluk, dia masih hidup, ada di depan kita, namun dia tidak mampu untuk menolong. Nah, ini hukumnya sia-sia, lagun, sia-sia belaka. Apa faidahnya kita minta pertolongan kepada orang itu? Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang meminta pertolongan kepada orang yang lemah, orang lumpuh misalnya. Minta tolong untuk diangkat sesuatu yang berat. Ada orang lumpuh terbaring, ya, segala urusan makan, minum dan yang lainnya semuanya di atas ranjang, gak mampu lagi dia bangun. Tiba-tiba dimintai pertolongan, akhi tolong angkat batu ini. Iya, Ihsan, sia-sia ya, sia-sia, gak ada faidah. Sudah tahu orang lumpuh dimintai pertolongan. Nah, ini sia-sia. Taib ar-rabi', yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya' ala amrin ghaib la yaqdiruna ala mubasharatihi fahada syirik la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Perhatikan, yang keempat adalah meminta pertolongan kepada mayit secara mutlak. Minta tolong sama mayit. Atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup terhadap perkara yang gaib. Minta tolong kepada orang yang masih hidup, misalnya ada syekh masih hidup dia, namun mintanya sesuatu yang gaib. Wahai syekh, tolong saya, tolong kami, sudah enggak turun hujan sudah lama ini, tolong turunkan hujan. Nah, meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup di dalam urusan yang gaib, di mana ia tidak mampu untuk melakukannya. Hukumnya apa? Syirik. Hukumnya adalah kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan?
Ya, karena jenis yang keempat ini, minta tolong sama mayit, minta tolong kepada orang yang hidup di dalam urusan ghaibiyah, ya, jenis al-isti'anah yang keempat ini tidak mungkin muncul, ya, kecuali dari orang-orang yang meyakini bahwa mayit dan syekh-syekh tersebut punya kekuatan tersembunyi. Nah, paham ya? Gak mungkin terjadi kecuali memang orang yang minta itu dia yakin bahwa syekh itu mampu. Sholatnya saja ke Mekah kok. Sholat Jumatnya ke Mekah. Kan ada kekuatan dia. Itu kemarin tsunami itu datang. Kenapa tempat ini nggak kena? Karena dia angkat tangan, dia tolak tsunami itu. Nah ini ada apa? Kekuatan tersembunyi dia. Sehingga ini syirik ayyuhal ikhwah. Karena tidak mungkin ada seseorang datang ke syekh tersebut, wahai syekh tolong kami. Ada sesuatu yang dia yakini dari orang tersebut. Dia yakin orang itu punya kemampuan, tahu urusan gaib. Atau minta kepada mayit yang sudah mati, sudah jelas. Wahai syekh, syekh Kuala misalnya. Wahai syekh fulan, syekh Allan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dipanggil saja mereka tidak mendengar. Ya, sekalipun mereka mendengar maka mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Bisa difahami? Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubah ila Allah taala. Meminta pertolongan dengan perantara amalan saleh dan keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hukumnya adalah disyariatkan. Hukumnya adalah disyariatkan. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 153. Kata Allah, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan oleh kalian dengan melakukan dengan keadaan apa? Sabar, was-salah, dan dengan menegakkan salat. Nah, baik ya ikhwah, ini 5 jenis al-isti'anah. Bisa difahami ya? Baik. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan al-isti'anah. Adapun besok kita akan masuk ke dalam pembahasan al-isti'adzah dan kita baca insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa dalilul isti'adzati qauluhu taala qul a'udzu birabbil falaq wa qala qul a'udzu birabbin nas. Nah, sampai di sini antum hafal, insyaallah besok distorkan. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadhlu.